Karena seluruh meja di kafe telah dipesan oleh Juwon, jadinya Oska dan Raim makan satu meja dengan Juwon. Lalu mulailah obrolan antara Oska dan Raim. Mereka nampak menggoda satu sama lain. Juwon jadi syok menyaksikan Raim dan Oska saling lempar gombalan. Di sana juga ada Taesun yang sedang bernyanyi. Mendengar lagu yang dinyanyikan Taesun, Juwon jadi teringat tentang tindakannya untuk Raim. Dia sadar begitu menyukai Raim. Dan sebaliknya juga, Raim pun jadi teringat tentang ia yang sudah mulai muncul perasaan untuk Juwon. Tak lama datanglah Yeonsul menghampiri Juwon dan Raim. Tapi Juwon tidak senang dengan kehadiran Yeonsul. 왜 그래? 어디 가? Lalu Raim mengajak Yeonsul berbicara. Raim coba mengingatkan Yeonsul tentang kejadian di mall milik Juwon waktu itu. Tapi Yeonsul malah pura-pura lupa. Hal itu membuat Raim jadi sebal. 잘못 보셨네요. Juwon pun datang untuk menghentikan perdebatan antara Raim dan Yeonsul. Oska pun datang lalu meminta Juwon dan Raim untuk pergi meninggalkan ia dan Yeonsul. 나보러 일부러 왔다는 거야? 그렇게 된 Kemudian Oska dan Yeonsul berbicara berdua. Mereka saling ungkit tentang kisah percintaan di masa lalu. 함부로 말하지 말랬지? 내 손님이라. Ternyata dulu Oska pernah melamar Yeonsul, tapi ia ditolak. 생각보다 순진하네. Setelah itu Oska menemui Juwon. Ia mengajak Juwon untuk balapan sepeda. Awalnya Juwon menolak. Tapi karena Oska mengajak taruhan dan yang jadi taruhannya adalah Raim, jadinya Juwon menyetujui permintaan Oska. 아니고? 만약 네가 지면 Ketika Juwon dan Oska sudah bersiap, tiba-tiba Raim datang dan ingin ikut juga. Raim terus berusaha memohon agar bisa ikut, tanpa dia sadari kalau dialah yang dijadikan taruhannya. 괜찮아요? 정말요? 제가 그냥 이기면 되는 거네요? 역시 우린 통한다. Raim hanya minta jika ia menang, ia harus dilibatkan dalam pembuatan musik video milik Oska. 쫓아가는 사람이 이기는 거예요? 예? Perlombaan pun dimulai. Oska dan Juwon seperti anak-anak saling bersenggolan. Hingga jadinya mereka tanpa sengaja membuat petunjuk jalan jadi berubah arah. Akibatnya Raim yang berada di belakang mereka jadi salah arah. Saat mendekati garis finish, tiba-tiba Juwon mendengar teriakan Raim dari mikrofonnya. Hal ini membuat Juwon dan Oska jadi sangat panik. 그라임 어딨어? Mereka berpencar untuk mencari keberadaan Raim. Juwon mencari Raim menggunakan sepeda. Ia menyusuri lagi jalan yang tadi mereka lewati. 너 아주 작기만 해봐. Kemudian Juwon memasuki hutan yang dipenuhi semak-semak. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Raim yang tiba-tiba muncul. 안 내려갔어? Lalu Juwon tanya ke Raim kenapa tadi ia sampai berteriak histeris. Raim menyangkalnya kalau ia tidak berteriak tadi. 아니야? 무전기에서 악 했다며? Dan akhirnya mereka melihat ada sebuah restoran di tengah hutan. Raim dan Juwon pergi menuju restoran itu. Dan saat mereka sampai, muncullah ibu-ibu parubaya yang merupakan pemilik restoran. 반도 되는데. Raim dan Juwon memesan makanan. Ibu pemilik restoran bertanya hal pada Juwon yang membuatnya jadi mengerikan. 돈도 많고 젊은데. Tapi anehnya ibu itu sangat ramah pada Raim. Ibu pemilik restoran rupanya memiliki hobi membuat minuman. 지금 막 호텔 도착했어. Akhirnya, kini Raim dan Juwon bisa kembali ke penginapan dengan selamat menaiki sebuah taksi. 물어도 못 봐? 물어보.
Rupanya tadi Raim diberi 2 botol minuman oleh ibu pemilik restoran. 자, Raim meminta Juwon untuk memberikan 1 botol pada Oska. Tentu Juwon tidak terima dan langsung merebut minuman itu hanya untuk dirinya sendiri. 줬다 뺏는 게 어딨어. Karena penginapan penuh, jadinya Raim memutuskan bermalam di sauna. Ia tampak merenung sendirian. Di sisi lain, Juwon juga duduk sendirian di luar penginapan. Mereka berdua mulai membuka tutup botol minuman dari restoran tadi. Anehnya, saat itu ada kilat dan burung-burung yang berterbangan. Walau di tempat berbeda, secara bersamaan Raim dan Juwon mulai meminum minuman itu sampai habis. Pagi harinya, hal mengejutkan terjadi. Raim terbangun dari tidurnya, tapi tubuhnya berubah jadi tubuhnya Juwon yang sedang tidur seranjang dengan Oska. Sebaliknya, Juwon terbangun di sauna, tapi tubuhnya jadi tubuh Raim. Mereka berdua sangat syok menyadari jiwanya bukan berada di tubuhnya masing-masing. 팔이 좀 깨끼고. Mendengar teriakan suara Juwon, Oska pun terbangun. Oska heran melihat tingkah laku Juwon yang jadi aneh. Di satu sisi, jiwa Juwon yang berada di tubuh Raim pun sangat syok menyadari kondisinya sekarang. 생겼다고 없던 게. Akhirnya mereka saling bertemu. Tapi jadi berdebat, saling menyalahkan. 왜? 여기서 앉았어? 앉았으니 Lalu mereka mengendap-endap mencari tempat yang aman untuk berbicara masalah ini. 거기서 뭐해? Di tengah keadaan yang belum siap menerima keanehan, tiba-tiba Jungsu menghampiri mereka. 죄송합니다, 감독님. Tubuh Raim yang berisi jiwa Juwon tidak mau bersikap baik pada Jungsu, sehingga membuat Jungsu jadi merasa heran dan kesal melihatnya. 가자. 정리 좀 해봐 얼른. Jiwa Raim pun yang berada di tubuh Juwon berusaha mencairkan suasana agar Jungsu tidak marah pada tubuh Raim. Setelah hanya berdua saja, mereka jadi berdebat tentang jiwa Juwon yang ada di tubuh Raim tidak mau berperilaku sopan pada Jungsu, layaknya Raim seperti biasa. 미치겠네. Tak lama, jiwa Raim yang ada di tubuh Juwon ingin buang air kecil. Saat di toilet, jiwa Raim yang ada di tubuh Juwon berteriak karena pertama kali merasakan buang air kecil dengan tubuh laki-laki. 안 돼! Kejadian konyol terulang. Ketika mereka berada di kafe, jiwa Juwon bilang kalau ia tidak nyaman dengan tali bra yang terus melorot. 아 몰라 벗을 거야. 미쳤어? Jiwa Raim coba membantu membetulkan tali branya. Tapi hal itu malah jadi pusat perhatian orang-orang di sekitar mereka. Setelahnya, mereka pergi duduk berdua di tempat yang sepi. Mereka membicarakan tentang solusi yang bisa dilakukan agar jiwa mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing. 영화 같은 데서 보면 번개를 맞았다고. Tapi setiap solusi yang diutarakan selalu saja ada dampak buruknya. 다른 방법 있어? Hingga akhirnya jiwa Juwon mempunyai ide untuk melakukan hal seperti di dongeng-dongeng, yakni berciuman agar mereka bisa normal kembali. Namun, setelah berciuman, jiwa Raim dan Juwon tidak kembali juga ke tubuh masing-masing. 내가 이렇게 생겼구나. 와! Kemudian mereka bertemu Oska. Oska girang saat bertemu Raim sampai merangkulnya. Tapi jiwa Juwon yang ada di tubuh Raim dengan spontan menepis Oska. Saat tersadar ada kru yang akan melakukan syuting, jiwa Juwon langsung berakting jadi baik ke Oska. 좀 긴데. 아무튼 정말 죄송합니다. Lalu jiwa Raim yang ada di tubuh Juwon meminta maaf atas perilaku tubuh Raim. Oska jadi keheranan karena kini sepupunya jadi sopan padanya.
Kini mereka berdua kembali ke kamar. Jiwa Juwon dalam tubuh Raim membantu membersihkan kumis pada wajah Juwon. 잘 입혀서 Selanjutnya, giliran jiwa Raim dalam tubuh Juwon yang memperagakan cara memakai bra. Setelah itu, mereka berdua ke lokasi syuting video klip Oska. Jungsu menegur Raim yang jiwanya adalah Juwon. Dan mulai lagi keanehannya nampak. Malah jiwa Raim yang ada di tubuh Juwon meminta maaf atas perilaku tubuh Raim. 나 담배 안 피우지? Hal itu membuat Jungsu jadi keheranan melihat tingkah mereka berdua. 저기 말이죠. 나부터. Kini Jungsu berbicara berdua saja dengan jiwa Juwon yang ada di tubuh Raim. Di belakangnya ada jiwa Raim dalam tubuh Juwon yang diam-diam menguping pembicaraan mereka. Jungsu berbicara dengan tulus pada tubuh Raim. Namun karena itu jiwa Juwon, ia langsung skak dengan bilang kalau Jungsu ketahuan naksir pada Raim tapi tidak mau jujur. Mendengar itu, Jungsu langsung kaget dan berdiri segera meninggalkan tubuh Raim. 아저씨 이만 가야겠다. 넌 현장 나오지 마. Saat syuting berlangsung, Oska selalu tidak baik dalam berakting dengan Chaerin. Hal itu membuat Yeonsul meluapkan amarahnya dan ia bahkan berbicara seakan mengungkap kandasnya kisah cintanya di masa lalu bersama Oska. Ketika di kamar sendirian, jiwa Juwon di dalam tubuh Raim mencoba memeriksa tubuh Raim. Ia sangat keheranan dan jadi iba pada Raim karena tubuhnya dipenuhi luka-luka sebab profesinya sebagai pemeran pengganti. Pagi harinya, jiwa mereka belum juga pindah ke tubuhnya sendiri. Raim yang di dalam tubuh Juwon menemui jiwa Juwon yang ada di tubuhnya. 일단 아침부터 먹고 생각. Jiwa Juwon memaksa untuk segera mandi, tapi terus dicegah jiwa Raim karena ia tak ingin jiwa Juwon melihat seluruh tubuhnya. Saat itu, mereka saling menutup dan membuka kaos di tubuh Raim bersamaan. Tidak disangka, Yeonsul muncul dan sangat syok melihat tingkah mereka berdua. Ternyata, ibu pemilik restoran yang memberi Raim minuman sedang memperhatikan air di dalam wadah, dan dalam wadah air itu ada gambar Raim bersama Juwon. Dan tiba-tiba wajah ibu itu berubah jadi wajah ayahnya Raim. Ayah Raim pun berkata meminta maaf pada Juwon karena ia terpaksa melakukan hal ini demi kebaikan putrinya.